Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Vivo Y20. Kasusnya lupa kunci layar. Di sini menggunakan kunci layar sandi dan sandinya ini lupa. Dan kemudian sebentar lagi kita akan format user datanya atau format unlock ya, agar kunci layarnya ini bisa kita reset ulang. Oke, kemudian ini sedikit tambahan info saja buat teman-teman ya. Barangkali kita ini tidak tahu handphone Vivo ini serinya apa atau tipenya apa. Jadi untuk mengetahuinya handphone harus kita matikan dulu. Kemudian kita akan masuk di mode fastboot ya, dengan cara menekan volume atas dan tombol power secara bersamaan agar bisa masuk di mode fastboot. Kita tekan volume atas dan tombol power dan masuk di mode fastboot, arahkan ke recovery mode, tekan OK menggunakan tombol power, kemudian tunggu sampai masuk di menu recovery mode. Kemudian perhatikan di bawah ini ada tulisan the phone not lock. Tulisan ini bisa kita ketuk beberapa kali dan nanti akan ada tambahan menu view update lock seperti ini. Ini bisa kita klik saja, kita buka. Kemudian di sini banyak pilihan, kita pilih yang lock nomor 2 saja ya. Ini. Lalu di sini banyak tulisan seperti ini, kita scroll ke atas saja. Kita akan temukan kode name-nya, biasanya diawali dengan tulisan PD ya. PD sekian-sekian seperti itu. Kita lihat dulu. Ya, di sini bisa kita lihat PD2034F ya. Sudah terlihat jelas ya. Dan ini kalau kita Google, browsing di Google, ini Vivo Y20 dengan chipset Qualcomm ya. Oke, kita lanjut, sudah beres. Ini bisa kita shutdown lagi, kita matikan handphonenya. Dan kemudian di sini kita akan format unlock by MRT dongle ya. Jadi sudah lama vakum, kita kangen juga ya menggunakan MRT dongle. Dan ini kita bangkitkan kembali ya MRT dongle-nya. Oke, letakkan handphonenya, siapkan kabel data, dan kita sekarang menuju ke tampilan PC. Dan ini MRT tool-nya sudah kita buka di versi 3.95 ya. Kemudian di sini kita bisa tap di bagian Vivo ya. Tap di bagian Vivo, kemudian untuk modelnya di sini bisa kita pilih Vivo Y20, 20i, 20s ya. Kemudian klik format unlock di sini, kita aktifkan. Kemudian sebelumnya kita akan buka device manajernya dulu. Ini kita persiapan saja ya, nanti buat buat kita agar bisa melihat ketika handphonenya ini terbaca dengan PC ya. Kita siapkan seperti ini dan kemudian kita segera ke handphonenya. Di sini kita tahu ini handphone berchipset Qualcomm. Untuk koneksinya tentu saja kita harus menggunakan test point, tetapi sebelumnya kita akan coba gunakan tombol volume atas dan volume bawah, tekan secara bersamaan, kemudian kita koneksikan ke PC ya. Barangkali bisa terbaca sebagai EDL 9008. Kita akan coba saja tekan volume atas dan bawah secara bersamaan, colok kabel datanya, dan ternyata gagal ya, handphone malah masuk di mode fastboot seperti ini, tidak terbaca dengan PC. Oke, kalau begini caranya berarti kita harus bongkar handphonenya dan kita harus gunakan test point ya. Ini sebentar, kita pastikan atau kita matikan dulu ya. Kita matikan handphonenya dan kemudian nanti kita bongkar. Jadi tadi kita cuma iseng-iseng saja ya, barangkali tanpa harus membongkar, bisa masuk di mode EDL 9008 tetapi gagal. Ini coba kita bongkar, ini masih lumayan rapat casingnya ya. Jadi kita harus ke meja sebelah ya yang ada alatnya, karena casingnya masih lumayan rapat. Kita bongkar dulu.
Dan kemudian ini sudah selesai saya bongkar. Kemudian siapkan pinset. Lalu untuk test pointnya sebentar saya tunjuk. Ada di sebelah kamera nomor 3 dari atas ya, atau kamera paling bawah. Titik test pointnya ini. Titik test point ini bisa kita konsletkan sambil menekan tombol power beberapa kali ya. Ini kita lepaskan baterainya, sebentar kita pasang lagi. Kemudian posisikan jari kita di tombol power buat persiapan, kemudian konsletkan 2 titik test pointnya ini sambil menekan tombol powernya beberapa kali. Oke, sudah beres. Kemudian kita coba koneksikan ke PC, mudah-mudahan langsung terbaca, tidak harus mengulang kembali. Oke. Dan sudah ada pergerakan, sudah ada bunyi tadi, ada pergerakan pada DPS manajernya. Coba kita cek di sini ya, sudah terbaca sebagai HSKD loader 9008 dengan port sekian ya. Dengan port 6 nih ya. Oke, kemudian di toolnya untuk portnya kita samakan saja, lalu kita start ya. Untuk format unlock sudah kita aktifkan, langsung saja kita klik start. Kemudian proses sudah berjalan, kita tinggal tunggu saja. Dan ini prosesnya sangat singkat sekali ya, sekitar 20-an detik ya, tidak sampai setengah menit ya, 20-an detik sudah selesai. Oke, ini sudah all is done ya, dan ini sudah selesai. Oke, kemudian kita bisa ke handphonenya lagi, lepaskan kabel data, lalu kita bisa lepaskan sebentar konektor baterainya, pasang kembali, dan siap kita nyalakan. Kita tekan tombol powernya, kita nyalakan. Oke, sudah menyala. Sampai di sini kita tinggal tunggu saja sampai bootingnya selesai. Jadi buat teman-teman, di sini kita mengerjakan Vivo Y20 yang berchipset Qualcomm, kasusnya lupa kunci layarnya. Kemudian di sini kita masih kangen dengan MRT dongle ya, yang sudah lama vakum. Sekarang kita bangkitkan kembali dan ini bisa kita gunakan kembali ya. Oke, dan handphone sudah masuk ke halaman awal selamat datang. Kemudian di sini kita tinggal setup saja ya. Tinggal setting saja apakah handphone ini langsung bisa masuk ke menu atau masih atau mungkin masih terkunci FRP-nya dan harus minta login dengan akun Google yang lama ya. Kita setup dulu sampai setup terakhir dan nanti kita lihat. Nah, ini sudah selesai dan di sini ternyata ada notifikasi belum masuk. Dan ini biasanya handphone ini masih minta login dengan akun Google yang lama, jadi masih terkunci FRP-nya ya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ingat akun Google-nya, teman-teman bisa loginkan saja ya. Kalau yang ternyata akun Google-nya lupa ya, kita lanjut dengan bypass FRP-nya. Oke, ini coba kita akan setup, koneksikan ke jaringan WiFi ya. Ini buat teman-teman yang masih ingat akun Google-nya ya. Jadi kita setup sambungan ke jaringan internet via WiFi ataupun data seluler, dan kemudian nanti kita loginkan akun Google-nya ya. Oke, dan ternyata baterainya di sini sudah sekarat ya. Kita coba bantu cas saja ya. Kita bantu cas, kita colok casan. Lanjut kita setup saja ke setup terakhir. Ya, kita tunggu sebentar dan kemudian ketika di sini nanti minta kode kunci layar, tentu saja kunci layarnya ini kita tidak tahu. Kita bisa gunakan jalan alternatif, gunakan Google saya. Kita klik saja dan sampai masuk di halaman verifikasi akun Anda. Kemudian buat teman-teman yang masih ingat akun Google-nya, silakan saja loginkan di sini sehingga masalah beres dan handphone sudah bisa masuk ke halaman menu. Tetapi untuk handphone yang saya kerjakan ini ternyata orangnya lupa akun Google-nya. Jadi di sini kita harus bypass FRP-nya. Masih ada satu kerjaan lagi ya. Kemudian untuk proses bypass FRP-nya nanti kita akan sambung di video selanjutnya saja ya.
Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.